Data Badan Siber dan Sandi Negara mencatat ada sebanyak 1,6 miliar anomali traffic internet atau serangan siber di Indonesia pada tahun 2021. Hingga Oktober 2022, BSSN telah menemukan sekitar 800 juta serangan siber. 3 sektor yang paling rentan terkena serangan siber adalah pemerintah pusat, daerah, dan ekonomi digital. Menurut data yang sama, jenis serangan siber yang paling sering dilaporkan pada tahun 2021 adalah SQL injection, ransomware, dan XSS. Serangan SQL injection merupakan injeksi kode ketika terjadi celah keamanan database dalam sebuah aplikasi atau website. Ransomware adalah serangan siber yang dapat mengunci file maupun perangkat elektronik agar pemilik tidak dapat mengaksesnya. Sedangkan XXS adalah serangan siber di mana peretas menyisipkan kode berbahaya ke sebuah program untuk mencuri data pribadi pengguna. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya mencegah terjadinya serangan siber. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada September 2022. Undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data pribadi, serta memberi sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik jika terjadi kebocoran data pribadi yang mereka kelola. Selain itu, BSSN juga tengah membangun tim respons yang bertujuan untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber. BSSN mendapatkan amanat RPJMN 2020-2024 untuk membangun 131 CISR, Computer Security Incident Response Team. Di mana kita bangun, itu di kementerian lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, kita bangun itu CISR sebagai tim tanggap insiden siber awal dalam menangani krisis siber yang dimiliki oleh masing-masing kementerian ataupun lembaga. Nah, siapa sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya terdiri dari orang-orang yang berada di kementerian tersebut. Bagaimana mereka mendapatkan pelatihan, bimbingan, dan lain-lain, itu diberikan oleh BSSN. Nah, CISR ini diharapkan oleh BSSN menjadi tim tanggap insiden pertama. Namun beragam upaya pencegahan pemerintah tidak menutup kemungkinan serangan siber bisa dihindari. Lantas apa yang harus dilakukan jika data bocor akibat kejahatan siber? Kami bertanya kepada perusahaan penyedia pelatihan teknologi informasi Trainocare. Apa yang bisa kita lakukan saat kita mengetahui kalau data kita ini sudah bocor agar tidak terulang lagi? Oke. Kalau data kita sudah bocor itu udah pasti nggak bisa kita ambil lagi ya, karena itu udah tersebar artinya. Karena data itu saat ini sangat bebas dibagi-bagi, ya, maka bahkan diperjualbelikan. Jadi kalau setelah kita mengalami data itu bocor, yang perlu kita lakukan satu pasti jangan panik ya. Kedua kita cek data apa yang bocor, ya kan? Apakah handphone, apakah email atau yang lainnya. Nah, setelah kita tahu data itu bocor, jadi kita harus melakukan preventif. Jangan sampai itu terulang lagi. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa misalkan nomor handphone ini bocor. Kadang kan kita tahu bahwa data itu kita bocor, yaitu misalkan kita suka terima kontak-kontak atau telepon dari orang-orang yang kita kenal. Atau kita terima email-email dari orang-orang yang kita kenal. Bahkan ada orang-orang yang blasting iklan-iklan yang macam-macam. Ya kan? Nah, kalau data itu bocor dari handphone, mungkin salah satu caranya kita menggunakan tadi Truecaller. Truecaller itu kan berarti kita membatasi. Jadi telepon-telepon yang berbau spam itu bisa dilimitasi. Kedua, kalau kita punya email, ya tadi kita bilang OTP, ada bentuknya OTP, atau kita melakukan double verification. Terus yang ketiga, ada namanya password manager. Jadi kalau di email itu, pada saat kita login, dia biasanya akan tanya apakah password ini atau disimpan atau enggak. Ya, setelah kita simpan, nanti kita login lagi, dia akan tanya atau melakukan authentication. Tugas Anda sebagai pengguna adalah menjadi penjaga bagi diri sendiri dengan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi di internet. Pastikan juga sistem keamanan Anda sesuai standar, menerapkan zero trust pada semua pihak, dan tanggap pada semua ancaman. Tim Liputan CNN Indonesia.